Gunung Raung adalah gunung berapi kerucut yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, Indonesia. Secara administratif, kawasan gunung ini termasuk dalam wilayah 3 kabupaten di wilayah Besuki, Jawa Timur, yaitu Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember. Gunung Raung selain terkenal memiliki keindahan puncaknya, juga menyimpan beragam kisah mistis, seperti mitos pesugihan, kerajaan macan putih hingga lokasi tersembunyi pembuangan tumbal manusia. Bagi yang pernah mendaki Gunung Raung hingga ke puncak sejati, mereka pasti akan melewati 4 pos atau pondok pendakian. Adapun dari masing-masing pos di Gunung Raung tersebut memiliki arti tersendiri dari namanya, yakni Pondok Sumur, Pondok Demit, Pondok Mayit, dan Pondok Angin. Diduga kuat, lokasi tersembunyi pembuangan tumbal pesugihan di Gunung Raung ini berada di Pondok Mayit. Dan berdasarkan mitos, Gunung Raung sudah digunakan sebagai media pesugihan sejak era penjajahan Belanda. Pesugihan dimulai saat terjadi perampasan besar-besaran hasil bumi yang menyebabkan ribuan orang meninggal kelaparan. Pada tahun 2007 silam, ada 4 orang remaja campuran. Ada yang dari Jakarta, Madiun, dan kota lainnya sedang mencoba menaklukkan Gunung Raung hingga mencapai puncak sejati. Mereka mendaki tanpa ditemani oleh pemandu, hanya bermodalkan peta atau rute perjalanan dan cerita dari para pendaki sebelumnya. Singkat cerita, keempat remaja ini sampai di sekitar Pondok Mayit. Untuk mencapai checkpoint ini, mereka harus menaiki jalur menanjak hingga menuruni jurang menggunakan tali. Selama perjalanan sebelum tiba di Pondok Mayit, salah satu remaja sempat melihat sosok harimau berjumlah 4 ekor. Dari cerita yang beredar, remaja tersebut menciri-cirikan harimau tersebut mirip fisik harimau Jawa yang sudah dinyatakan punah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, dan bagi yang belum subscribe, Mimin ingatkan untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Saat mencapai Pondok Mayit, waktu sudah menunjukkan sore menjelang malam. Mau tak mau mereka harus memutuskan untuk mendirikan tenda bermalam. Takut terjebak kegelapan, mereka asal memilih tempat untuk bermalam. Akhirnya mereka terpaksa memilih sebuah tempat miring sebagai lokasi tenda, karena di lokasi tersebut tidak ada tanah datar kecuali di dasar jurang. Di malam inilah hal-hal ganjil terjadi dan dialami oleh keempat remaja tersebut. 2 orang bertugas mendirikan tenda, sedangkan 2 lainnya harus mencari kayu bakar sebagai sumber kehangatan dan media mengusir hewan buas. Nah, saat 2 orang yang bertugas mencari kayu tengah memungut ranting pohon kering, tiba-tiba saja ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Saat diangkat, sesuatu yang jatuh tersebut adalah potongan tangan manusia. Sontak keduanya kaget dan terjatuh. Beruntung mereka tidak sampai terguling hingga masuk jurang. Dalam posisi kaget itu, salah satu remaja langsung mendongak ke atas. Alamak, lebih terkejut lagi mereka ketika melihat banyak mayat manusia digantung di atas pepohonan. Takut bukan kepalang? Saat itu pohon-pohon yang ada di area tersebut benar-benar penuh dengan mayat manusia. Samar-samar dari kejauhan mereka melihat sosok gelap dan besar sedang menggantung mayat-mayat tersebut. Dengan badan bergetar, 2 remaja ini mencoba kembali ke tempat tenda dan bergabung dengan 2 orang teman lainnya. Singkat cerita, setelah mengalami kejadian aneh, mereka berempat mengalami mimpi yang sama. Di dalam mimpi tersebut, mereka ditemui oleh seorang bocah berperut buncit dengan rambut dicukur cepat. Bocah tersebut menangis dan ketakutan. Dia merasa kedinginan dan sendirian. Si bocah bercerita bahwa dia telah dibuang oleh keluarganya ke sebuah jurang. Bocah tersebut mengaku dijadikan tumbal pesugihan di Gunung Raung oleh keluarganya. Setelah bertukar cerita mimpi, keempat remaja itu barulah sadar jika lokasi yang dijadikan mereka untuk mendirikan tenda adalah tempat terlarang yang konon dijadikan lokasi pesugihan dengan menumbalkan nyawa manusia. Sedangkan mayat-mayat di atas pohon yang mereka lihat saat malam hari adalah jelmaan para korban pesugihan. Konon hingga mencapai 1000 hari sejak mereka ditumbalkan, tubuh mereka akan digantikan oleh mayat kera dan babi hutan oleh jin.
sehingga jiwa mereka meronta karena harus tertahan di lokasi pesugihan tersebut. Kisah seram selanjutnya yakni Kerajaan Macan Putih. Beberapa masyarakat sekitar percaya Kerajaan Macan Putih masih ada hingga kini. Pasalnya, saat kerajaan ini melangsungkan upacara pernikahan, dan upacara itu tengah berlangsung, hewan milik warga banyak yang mati mendadak. Menurut kepercayaan, hewan-hewan itu bukan mati tanpa sebab, tetapi menjadi upeti bagi para penguasa Kerajaan Macan Putih yang hilang tanpa jejak ke alam gaib atau moksa. Dipercayai juga setiap malam Jumat, Kerajaan Macan Putih ini bisa dilihat oleh mata manusia di puncak Gunung Raung. Tidak heran jika gunung tersebut dinamai Raung. Beberapa warga lokal menyebut kalau nama ini berasal dari macan putih yang menjadi legenda. Nah, sobat asik, mau percaya atau tidak dengan kisah misteri tersebut, semuanya dikembalikan pada pribadi masing-masing. Dan pengalaman setiap orang terhadap mitos atau kesan mistis akan berbeda-beda. Tidak semua orang bisa merasakan hal yang sama. Bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di bawah ini ya.